Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man naha nahwah, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajianmu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bertepi, nikmat yang tiada akhir. Yang Allah tunggu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalankan apa yang Allah ridhoi, yang Allah cintai dan Allah sukai. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bulan Ramadan menyapa kita kembali, dan mungkin ini adalah Ramadan yang kesekian kalinya. Bagi yang berusia 30 tahun, kita mungkin telah mengalami Ramadan 20 tahun. Begitu pula yang 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Artinya ini bukanlah Ramadan yang pertama bagi kita. Maka esensinya kita menghadapi Ramadan tahun ini 1445 Hijrah ini adalah meningkatkan kualitasnya. Karena ritual ibadah yang kita lakukan Ramadan tahun lalu juga kita lakukan tahun ini. Tarawih yang kita lakukan tahun yang lalu juga kita lakukan tahun ini. Begitu pula sedekah dan puasa. Tapi pertanyaannya adalah, apa bedanya? Apa beda tarawih kita tahun lalu dengan tahun sekarang? Apa beda puasa kita tahun lalu dengan tahun sekarang? Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kualitasnya meningkat. Bagaimana kemudian tujuan daripada puasa itu tercapai. Yang perlu kita pahami bersama bahwa melaksanakan ibadah puasa tidaklah sekedar kita meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan dan apa-apa yang membatalkan puasa tersebut. Esensi dan tujuan besarnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat ketakwaan. Oleh karena itu, persiapan yang perlu kita lakukan adalah memahami apa itu takwa sebenarnya, agar itu bisa kita raih nanti selepas kita melaksanakan ibadah puasa. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin memahami takwa, para ulama telah memberikan banyak definisi. Maka saya menarik untuk mendengar, membaca bagaimana dialog antara Khalifah Amirul Mukminin Umar dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika Amirul Mukminin bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada Khalifah Umar tentang bagaimana menurutmu salakta tariqun fihi syauk. Bagaimana menurutmu ketika engkau melewati sebuah jalan yang di situ banyak duri mengitarinya? Maka Khalifah Umar kemudian menjawab, akan menempuh jalan itu dengan berhati-hati, akan melangkah dengan pelan, memastikan bahwa tidak ada duri yang mengenai kakinya. Kemudian Ubay bin Ka'ab, wahiyatilkal taqwa, itulah takwa sebenarnya. Maka takwa adalah sikap hati-hati kita di dalam kehidupan ini, selalu memperhatikan apakah yang kita makan ini halal atau haram, apakah yang kita kerjakan ini Allah cintai atau Allah benci, apakah usaha yang kita kerjakan ini Allah ridhoi atau tidak. Maka bersikap hati-hati itu adalah esensi daripada kita memiliki sifat ketakwaan. Maka
menarik untuk melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah kisah diceritakan bahwa salah seorang budaknya memberikan beliau makanan. Saat itu beliau sangat lapar sehingga tidak sempat bertanya dari mana sumber makanan tersebut. Kemudian Abu Bakar memakannya dengan lahap. Setelah selesai kemudian budaknya bertanya, "Ya tuanku, biasanya engkau bertanya, ini makanan dari mana? Tapi hari ini engkau tidak bertanya." Kemudian Abu Bakar tersadar dan bertanya, "Emang ada apa sebenarnya? Sesungguhnya dulu di zaman jahiliyah saya ini menebak nasib seseorang dan tebakan saya itu ternyata benar. Oleh karena itu dia berterima kasih ketika saya melewati rumahnya, dia memberikan makanan ini, dan makanan inilah yang engkau makan wahai Abu Bakar." Kemudian menyadari hal tersebut, dengan serta-merta Abu Bakar mengambil tangannya dan memasukkan ke tengkoraknya untuk mengeluarkan makanan dari mulutnya. Kemudian keluar sebuah kalimat mengutip dari sabda Rasulullah SAW, "Kullu jasadin nabata min sukhtin fannaru awla bihi." Daging yang tumbuh, jasad yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap kehati-hatian kita bagaimana menerapkan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah Maha tahu bagaimana cara mendidik umatnya, mendidik makhluknya untuk mencapai ketakwaan itu. Dan salah satu madrasahnya adalah bulan Ramadan, dan salah satu kurikulum dan aktivitasnya adalah berpuasa. Kalau kita mau mendalami makna puasa yang lebih dalam, maka kita akan menjumpai betapa Allah memiliki instrumen mendidik manusia untuk bisa meraih ketakwaan itu. Misalnya dalam puasa, yang pertama adalah kita menahan makan dan minum serta berhubungan badan. Dan yang membatalkan puasa, makanan dan minum yang kita tahan itulah makanan yang halal. Makanan yang kita usahakan dengan halal, namun kita mencegahnya. Maka pertanyaan adalah, makanan yang halal saja mampu kita cegah, apalagi yang haram. Maka bagaimana kemudian di bulan Ramadan kita melatih diri kita mencegah dari hal-hal yang halal, maka di luar Ramadan latihan itu mulai kemudian kita aplikasikan mencegah diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah sering bertanya kepada para dai dan ustadz, apakah menelan air liur itu membatalkan puasa? Apakah bersikat gigi itu membatalkan puasa? Apakah mencicipi makanan di waktu sore itu membatalkan puasa? Jamaah kita sangat sensitif dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya apa? Mereka sangat takut puasanya itu batal, sehingga hal-hal yang sensitif ditanyakan agar terjaga kualitas ibadah puasanya. Ini tentunya menarik. Di hal-hal yang halal kita sangat sensitif, berhati-hati, maka harusnya ditarik kepada hal-hal yang jauh daripada itu di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan haram, apalagi yang syubhat. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, maka kita meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan atau jima, yang dimana itu bisa kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ketika di siang hari kita haus, kita bisa minum dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Ketika kita berwudu, memasukkan air ke mulut kita, tidak ada yang tahu berapa persen yang kita telan dan kita keluarkan. Tapi semuanya kita tinggalkan, padahal tidak ada yang tahu. Saat kita menghadiri buka bersama, tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Semuanya rahasia, dan kita meninggalkan itu, padahal kita tahu. Hanya kita yang tahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah bagaimana Allah melatih kita. Ma'iyatullah, Allah bersama kita dalam setiap kondisi dan keadaan, dilatih di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan harusnya latihan itu menghasilkan kesuksesan. Allah hadir bukan hanya di masjid, Allah hadir di kantor-kantor, Allah hadir di pasar-pasar, Allah hadir di jalan-jalan, karena kita sudah dilatih untuk menghadirkan Allah dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang benderang.
Ma'asyiral muslimin jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa tahun ini kita berharap kualitas takwa itu ada pada diri kita. Bukankah umat Islam 80% di Indonesia ini beragama Islam? Bukankah para pejabat kita, para menteri kita kebanyakan orang-orang yang berpuasa? Di kantor-kantor gubernur, pegawai-pegawai orang-orang yang berpuasa. Bupati di kantor-kantor bupati, orang-orang yang berpuasa. Di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, mayoritas adalah orang-orang yang berpuasa. Seandainya kemudian puasa kita berjalan dengan benar, kemudian keluar Ramadan, lahirlah orang-orang yang muttaqun, menyelimuti negeri kita, maka janji Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan akan Allah bukakan bagi bangsa kita karena orang-orang yang bertakwa sukses menjalankan ibadah puasanya. Kita berharap kembalikan esensi puasa untuk meraih ketakwaan, maka semoga bangsa Indonesia yang kita cintai ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa. Di kantor-kantor ada orang-orang yang bertakwa yang hanya takut kepada Allah. Di pasar-pasar ada orang-orang yang bertakwa yang hanya takut kepada Allah. Di tempat-tempat tersembunyi ada orang-orang yang bertakwa yang hanya takut kepada Allah. Insya Allah keberkahan itu akan menyelimuti negeri kita, dan itulah yang kita harapkan, dan semoga puasa kita berujung dengan ketakwaan tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kami pribadi. Selamat berpuasa, mari bersama-sama kita meraih ketakwaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.